Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Pemburu Kisah. Malam hari ini kita akan membawakan satu kisah kiriman dari Mas Mario di Jogja. Kisah ini terjadi pada saat atau pada masa Mas Mario ini masih anak-anak di kota Surabaya. Nah, bagaimana kisahnya? Monggo Kang Surya. Ya, jadi Mas Mario ini kalau nggak salah lagi di Jogja kuliah ya Pak Jek ya. Cuman yang dia kisahkan ini saat dia masih usia kanak-kanak, mungkin TK kalau nggak salah, waktu masih tinggal di Surabaya. Jadi Mas Mario ini waktu dia masih kecil itu di rumahnya itu dekat dengan salah satu tetangga, yang mana tetangganya ini juga punya anak-anak kecil seumuran dengan Mas Mario salah satunya, dan mereka itu sangat akrab. Ya sebut saja kakak adik itu Riko dan Rika gitu aja ya. Jadi Riko ini seumuran dengan Mas Mario, sama-sama cowoknya. Terus Riko ini punya adik lagi, selisihnya paling 2 tahunan, namanya Rika. Nah waktu masih kanak-kanak, keduanya ini sering lah kalau ketemu gitu ya main bareng. Kadang-kadang kalau hari Minggu gitu saling berkunjung ke rumahnya untuk bermain bersama, karena kebetulan kedua orang tuanya Mas Mario ini kan dulu itu katanya waktu SMA itu juga satu kelas. Dan uniknya kedua orang tuanya yang temannya tadi itu juga masih satu sekolahan yang sama dengan orang tuanya Mas Mario. Jadi ya ibaratnya seumuran semua. Pas kebetulan anak pertamanya juga lahirnya juga seumuran. Jadi ya akibatnya yaitu tadi, mereka itu cukup akrab, baik kedua orang tuanya maupun anak-anaknya. Jadi Mas Mario ini kadang-kadang manggil kedua orang tuanya Riko Rika ini ya Pak Lek dan Tante gitu. Dan mereka berdua itu sering kalau datang ke rumah itu ngasih makanan kecil, permen, atau mungkin ya snack-snack gitulah. Mereka itu sangat akrab sampai akhirnya setelah TK kemudian mau masuk sekolah dasar. Ini orang tuanya Riko dan Rika ini mungkin karena pindah tugas atau kerjaan ya. Jadi mereka ini akhirnya nggak jadi tetangganya Mas Mario lagi. Mereka itu pindah ke kota lain yang mungkin kalau perjalanan tempuhnya dari Surabaya itu sekitar hampir 4 jam. Ya akhirnya Riko dan Rika pun ikut kedua orang tuanya pindah, dan Mas Mario merasa sangat kesepian. Jadi Mas Mario ini benar-benar kayak kehilangan masa kanak-kanaknya, masa ketika dia harus bermain dengan teman akrab yang sebaya, dan juga orang tua temannya ini menganggap dia itu seperti anak sendiri atau keponakan sendiri. Jadi ya itu benar-benar suatu kehilangan bagi Mas Mario waktu itu. Sampai akhirnya ketika sudah mereka berpindah, Mas Mario juga sempat bertanya, itu orang tuanya Riko Rika pindah kemana? Ya pindah tugas, karena kebetulan kakeknya Riko dan Rika ini kan juga sudah sudah sendiri gitu. Jadi nggak ada yang jagain, jadi pindah tugasnya itu supaya lebih dekat dengan kakeknya, katanya gitu. Oh ya, Mas Mario pun berusaha untuk memaklumi ya, sebagai seorang anak kecil. Akhirnya ya diberi cerita, orang tuanya dihibur, dia pun memahami. Sampai akhirnya pada suatu ketika, mungkin sudah hampir 1 tahun berlalu, kedua orang tuanya Mas Mario ini mendapat kabar kalau orang tuanya Riko dan Rika ini baru saja mengalami berita duka kalau kakeknya yang dari ibunya Riko dan Rika ini sudah meninggal. Akhirnya mereka pun berencana untuk datang ke sana, cuman karena mungkin ya
waktu itu masih ada kesibukan tersendiri. Akhirnya ya mereka menunggu sampai beberapa hari baru bisa berkunjung ke sana. Akhirnya setelah ada waktu luang dan kebetulan juga hari libur gitu, beberapa hari setelah meninggalnya kakeknya itu orang tua Mas Mario ini mengajak Mas Mario untuk berkunjung ke rumahnya Riko dan Rika dan orang tuanya. Karena kebetulan saat itu setelah kakeknya Riko dan Rika ini meninggal, mereka itu pindah menempati ke rumah kakeknya karena mungkin ya nggak ada yang jagain rumah atau gimana. Akhirnya mereka berencana menempati rumah yang sudah cukup lama ditinggali kakeknya sendirian itu. Ya akhirnya pada hari Minggu itu berangkatlah orang tuanya Mas Mario berkunjung ke rumah Riko dan Rika gitu. Ya perjalanan kan ditempuh cukup lama Pak Jack ya, jadi ya kira-kira 4 jam. Sampai di sana itu kondisi masih pagi. Mas Mario nggak langsung diajak untuk berkunjung sih sebenarnya. Mereka masih sempat untuk jalan-jalan ya, melihat, berekreasi lah, kebetulan pas hari Minggu. Jadi nggak langsung ke rumahnya Riko dan Rika, jadi mereka masih menyempatkan berkeliling kota dulu. Baru kemudian setelah makan siang dan lain-lain menjelang sore barulah mereka mampir ke rumahnya Riko dan Rika. Di sana mereka itu disambut dengan luar biasa ya, ibaratnya walaupun baru saja beberapa hari yang lalu mungkin mereka berduka, tapi sekarang kedatangan sahabat masa SMA juga tetangga baik waktu di Surabaya ya, cukup momen yang membahagiakan lah, cukup menghibur bagi orang tua Riko dan Rika. Apalagi waktu itu mereka kan pindah ke rumah kakeknya ya, jadi memang rumahnya cukup besar aja. Rumahnya itu kayak di daerah pedesaan yang masih asri, hawanya juga masih segar, terus jalannya ya sudah cukup bagus lah, sudah diaspal, tapi rumah satu dengan rumah yang lain itu ada jarak, dan rumah itu punya pekarangan yang cukup luas di depan, di samping, kiri kanan, juga di belakang. Ada banyak pohon kayak rambutan dan juga tanaman-tanaman lain. Jadi cukup menyenangkan lah, apalagi rumahnya itu walaupun rumah cukup lama ya, rumah 1 lantai, tapi rumah kakeknya Riko Rika ini cukup besar juga. Dan kebetulan waktu itu karena sepeninggal kakeknya nggak ada yang menempati, jadi untuk sementara keluarganya Riko dan Rika termasuk ayah bundanya ini ya sementara tinggal di situ dulu untuk beberapa waktu gitu. Mereka disambut dengan cukup senang lah. Kemudian ya seperti obrolan seperti reuni gitu, karena selain mereka sudah hampir setahun nggak ketemu, mereka cukup ngobrol banyak di sana. Dan yang paling menyenangkan ya tentu saja Mas Mario ya, dia bertemu dengan Riko, kemudian juga adiknya Rika. Wah, mereka bertiga ini ibarat bocah yang masih sudah lama nggak ketemu teman, begitu ketemu sudah langsung katanya ya Riko ini bawakan semua mainannya, diajak main bareng. Jadi mereka bertiga ini sibuk dengan sendirinya. Rumah itu cukup besar, juga banyak ruangan, dari ruang tamu, ruang tengah, juga ada kamar di kiri kanannya, terus sampai ke area belakang. Mario ini seolah-olah bertemu dengan Riko dan Rika di dalam rumah itu nganggapnya seperti seolah rumah sendiri. Karena dari dulu waktu di Surabaya ya memang gitu ya, baik Riko Rika main ke rumahnya Mario atau Mario main ke rumahnya ya, mereka berdua itu, mereka bertiga ini satu sama lain kalau sudah main itu sudah nganggap ya serasa di rumah sendiri. Karena orang tuanya Riko Rika juga orang tuanya Mario pun kadang-kadang juga ya enjoy saja dengan anak-anak itu keluar masuk berlarian dari ruang tamu ke dalam rumah gitu ya, enjoy saja. Cuman waktu itu orang tuanya Mas Mario ini kan sedikit beda ya, karena kalau itu rumahnya orang tuanya Riko Rika sendiri ya mungkin masih wajar lah, tapi ini kan mereka itu nganggap ini kan rumahnya kakeknya lah, lagi pula kakeknya juga
baru saja nggak ada atau baru meninggal gitu ya, kok malah berlarian keluar masuk rumah seenaknya gitu. Ya beberapa kali ditegur sih sama orang tuanya Mas Mario, tapi ya tuan rumah kayaknya ya ayah bundanya Riko Rika ya cuek saja, ya bahasa basinya ya sudah biarkan, namanya juga anak-anak gitu. Ya akhirnya Riko Rika pun juga nggak peduli, apalagi Mas Mario melihat dua sahabatnya seolah ya masa bodoh lah berlarian ke rumah sambil nyeret mainan mobil-mobilan, sambil mainin ya mainan anak-anak lainnya, dia pun ikut berlarian keluar masuk ruang tamu, ruang tengah, berlarian. Bahkan sempat ibunya Mas Mario itu negur, jangan masuk ke belakang loh ya, nggak boleh, nggak sopan, jangan masuk sampai ke dapur atau kemana gitu, khawatirnya itu aja sih. Ya akhirnya Mas Mario ini terus berlarian sampai akhirnya di ruang tengah itu ya beberapa kali dia melihat kayak apa sih, dua orang nenek-nenek gitu yang duduk kayak bersimpuh gitu, pakaiannya juga masih pakaian apa ya, pakaian zaman-zaman dulu gitulah, masih pakai mungkin kebaya atau apa gitu ya. Terus mereka berdua juga usianya sudah sepuh dan mereka duduk di dekatnya pintu kamar, salah satu pintu kamar yang besar gitu. Ya mungkin itu kayak mungkin asisten rumah tangga atau apa gitu ya. Cuman Mas Mario kok ngelihat Riko Rika kok kayaknya sudah bodoh amat dengan mereka berdua, atau mungkin hanya sekedar tetangga yang membantu kemarin ya waktu ada selamatan atau apa. Jadinya Mas Mario ini cuek juga. Mereka pun berlarian terus melewati kamar itu bolak-balik kayak bermain apa petak umpet gitu, sampai akhirnya tatap mata dua nenek itu kayak gimana terhadap anak-anak kecil itu, antara ada kesan jengkel, mau marah tapi juga nggak berani. Ya mungkin mana berani ya marahin cucunya tuan rumah gitu, mungkin pikirnya Mas Mario. Mereka terus berlari sampai akhirnya Riko dan Rika sempat berlari berbelok ke tikungan ruang tengah. Lah Mas Mario ini mau melintas di depan kedua nenek itu, tiba-tiba ya dua nenek itu kayak seperti menegur gitu. Menegur pakai bahasa Jawa yang Mas Mario nggak ngerti artinya katanya. Entah jangan berisik atau jangan lari-lari atau gimana gitu. Ya sempat menegur sih dua nenek itu. Tapi Mas Mario sempat kaget. Dia juga mengurungkan niatnya berlari-larian. Jadi ya hanya berhenti saja dia di ruang tengah. Sampai akhirnya Riko dan Rika muncul dari pintu samping gitu. Kemudian ngajak Mario lari lagi. Lari di antara melintasi depan nenek itu. Ya begitu terus berkali-kali. Karena mungkin Riko Rika nggak peduli ya, akhirnya Mas Mario lanjut terus, nggak peduli juga sama dua nenek itu. Walaupun tatapan mata dua nenek itu kayak jengkel banget kepada mereka bertiga. Akhirnya sebelum maghrib tiba, ya orang tuanya Mas Mario ini mau pamitan gitu. Oh iya sebentar, tak ambilkan kayak semacam buah tangan gitu. Nah, ibunya Riko Rika ini masuk ke belakang. Waktu itu ada Mas Mario. Lah kok ibunya ini kok kayak ngambilkan kayak apa ya, makanan atau apa itu. Kok sepertinya malah nggak dibantu sama dua nenek tadi. Malah dua nenek tadi kok menghilang gitu ya. Lari kemana itu. Jadi ibunya Riko Rika ini kayak nyiapkan banyak kue-kue kecil atau makanan dan juga buah-buahan kayak rambutan gitu. Dia itu malah bungkusin sendiri semuanya. Dapat kayak berapa kresek itu baru dibawa ke depan. Yang makanan kecil itu dikasihkan ke Mario. Yang buah-buahan juga dititipkan ke ibunya Mas Mario. Ya akhirnya maghrib itu mereka berpamitan. Ya ibaratnya ya sudah nanti gantian kita yang berkunjung ke Surabaya. Oh iya gitu. Akhirnya mereka pun pulang. Di tengah perjalanan ya Mas Mario sempat ditegur. Kok tadi lari-larian sampai ke belakang rumah, nggak dimarahi ta nanti sama nggak dimarahi kok. Tadi juga apa yang mungkin asisten rumah tangga yang sudah tua juga cuma negur aja katanya Mas Mario gitu. Oh ya sudah kalau nggak dimarahin lain kali jangan gitu ya. Akhirnya Mas Mario ini pulang, nyampe rumah itu sudah cukup malam banget.
Mas Mario ini langsung tidur. Nah, katanya waktu dia tidur itu tengah malam itu dia itu mimpi itu ketemu dengan dua nenek tadi di tempat yang sama, di rumah yang sama, dan dua nenek itu kayak melotot ke arahnya dengan wajah yang menakutkan itu. Nah, Mas Mario ini saking takutnya katanya sampai tengah malam itu dia terbangun dalam kondisi ya sempat mengompol katanya di atas tempat tidur. Ya mungkin wajar ya anak-anak ya, tapi itu cukup membuat marah orang tuanya Mas Mario waktu itu. Akhirnya ya untungnya mimpi itu nggak sampai membuat Mas Mario ketakutan lah, tapi cukup membuat dia benar-benar merasa penasaran kok sampai segini gitu loh. Rasa takutnya dari tadi itu, walaupun dia enggak merasa ini suatu yang seram banget ya, tapi kok sampai ke bawah ke mimpi, hanya gitu pikirannya Mas Mario waktu itu. Sampai akhirnya kejadian itu hanya sekilas saja, cukup lama Mas Mario enggak ketemu dengan Riko Rika, sampai akhirnya kira-kira 6 tahun kemudian. Jadi Mas Mario waktu masuk SMP itu secara nggak sengaja dia itu satu sekolah dengan Riko. Karena kalau nggak salah waktu itu orang tuanya Riko itu pingin anaknya itu sekolah di sekolahan yang waktu dia masih kecil dulu, jadi alumni yang sama gitu, supaya nanti SMP dan juga SMA-nya tetap sekolah di kota gitu. Akhirnya ya ketemulah dengan si Mario di sana. Mereka pun ya sangat senang sekali karena sudah 5 tahun tidak ketemu, ngobrol-ngobrol walaupun beda kelas. Sampai akhirnya beberapa waktu setelah mereka satu sekolah yang sama, Mas Mario ini baru ingat, tuh aku dulu itu waktu ke rumahmu itu kok ketemu dua nenek itu ya, aku pernah ditegur dua nenek itu sampai malamnya itu mimpi sampai ngompol kan ya. Oh iya dah, dua nenek yang mana sih? Akhirnya Mas Mario itu cerita, dua nenek itu gini. Lu masa sih? Waktu kapan? Waktu ke rumahku waktu kecil dulu dah. Iya, ke rumah kakekmu loh, waktu setelah kakekmu meninggal. Oh gitu. Ciri-cirinya kayak gimana dua nenek-nenek itu? Akhirnya berceritalah Mas Mario ini kejadian yang dia alami waktu itu. Dan anehnya Mas Riko itu cuma diam saja menyimak apa yang diceritakan Mas Mario. Dia sempat merasa perasaan di rumah kakekku waktu itu ya cuman aku, adikku, sama ayah ibuku aja, nggak ada orang lain, itu katanya. Mas Mario langsung kaget, nggak ada orang lain. Iya kan, cuman hanya kami berempat di rumah itu. Kakekku dulu tinggal sendiri gitu. Sebentar, dua nenek-nenek itu ciri-cirinya kayak gini. Terus Mas Mario menceritakan panjang lebar nenek-nenek itu ciri-cirinya seperti apa. Kemudian Riko langsung menanggapi, berarti kalau duduk di antara ruang tengah sama kamar yang agak besar itu berarti di depan kamar kakekku. Kakekku di mana waktu itu meninggal kamarnya di sana. Nah terus kalau nenek-nenek yang ciri-cirinya seperti kamu ceritakan itu sebenarnya juga agak ganjil katanya Mas Riko. Ganjil gimana? Mario sempat tanya ya. Soalnya gini, dulu waktu kakekku belum meninggal, kakekku itu punya dua istri pertama sama istri kedua. Cuman kebetulan hanya yang istri kedua yang punya anak, yaitu ibunya Mas Riko itu. Permasalahannya sebulan atau sebelum kakeknya meninggal, itu istri pertama dan istri keduanya itu meninggal dan waktunya hampir bersamaan. Setelah itu akhirnya kakeknya merasa kesepian. Oleh karena itu ayahnya Riko Rika ini diminta pindah tugasnya itu dekat dengan kakeknya. Ternyata gak lama setelah itu, sebulan atau hampir 2 bulan itu kakeknya meninggal. Jadi ya
Rika waktu itu ya sempat benar-benar terpukul banget lah, karena waktu itu alasannya orang tuanya ya ingin lebih dekat dengan kakeknya gitu, apalagi berita meninggalnya orang tua itu benar-benar berdekatan satu sama lain. Nah akhirnya Mas Mario pun sempat diem saja. Ya sudah, jangan dipikirkan, mungkin itu hanya sekedar apa ya, kita waktu itu masih anak-anak lah, mungkin mereka cuma sekedar menegur supaya kita nggak terlalu berisik di dalam rumah gitu. Akhirnya Mas Mario waktu itu pun akhirnya sempat takut juga, tapi dia takutnya nggak gimana ya, kalau mungkin takut kan ketakutan gitu, dia takutnya ya untunglah itu kejadian sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Nah akhirnya itu pengalaman yang pernah dia dapatkan, kejadian yang Mas Mario alami, dan untungnya kemarin masih sempat ingat dan kemudian berbagi kisah dengan kita, Pak Jack. Jadi apa yang dialami Mas Mario waktu kanak-kanak dan baru terjawab waktu dia sekolah di SMP gitu. Jadi ini Mas siapa tadi? Mas Mario. Bukan yang satunya. Riko dan Rika ya. Jadi waktu SMP ini kembali ke Surabaya lagi ya? Iya, ketemu di sana karena katanya dititipkan ke pamannya gitu supaya sekolahnya bisa sama dengan orang tuanya dulu. Iya, mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah kalau misalnya kita berkunjung ke rumah saudara, rumah teman, atau ya rumah orang lain lah, ini ya harus apa ya, harus menghormati tempat itu, Kang. Ya mungkin anak-anak ya aja ya. Jadi tapi namanya juga anak-anak. Apalagi yang punya rumah anak-anak juga seumuran ya begitulah, berlarian dari ruang tengah sampai kadang-kadang sampai ke dapur mungkin. Iya Mas Mario, terima kasih atas kiriman ceritanya dan berbagi dengan Sobat Pemburu Kisah. Oke, untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.